وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh seperti yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberi rasa ringan, kekuatan, semangat dalam menteladani beliau, mengikuti apa yang beliau ajarkan, sehingga kelak kita bisa berharap mendapatkan syafaat saat sangat membutuhkan di hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Kemarin sudah sampai pada ayat 202. Sekarang kita mulai ayat 203 surat Al-Baqarah sampai 210. 203. Sudah ketemu semuanya? Kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin fa in salalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah lan ilingo sliramu kabeh marang pangeran Allah. Zikira marang pangeran Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'dudat ing dalem pira-pira dina ma'dudat kang wis den tentokaken, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan.
Ini masih berkaitan dengan ayat-ayat yang kemarin, yaitu tentang haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kalian kepada Allah, sebutlah nama-nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fi ayyamin ma'dudat, yaitu di hari-hari yang tertentu yang sudah ditentukan, maksudnya di hari tasyrik, dan ini tempatnya adalah di Mina. Hadirin waladirat rahimakumullah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Keranten di Mina itu kan sudah masa-masa istirahat. Masa-masa sudah selesai. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Biasanya banyak waktu luang, orang-orang banyak bercerita tentang keutamaan masing-masing. Kalau dalam tafsir-tafsir disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ini peristiwanya. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila manasik itu telah selesai disempurnakan. Kemudian orang-orang berkumpul di Mina, masa-masa banyak luangnya itu kebanyakan bercerita tentang kabilah masing-masing, keutamaan nenek moyang masing-masing diceritakan. Maka Allah menyatakan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Lebih semangatlah engkau dalam menyebut asma Allah, dalam dzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana semangatnya engkau ketika menceritakan keutamaan dan kemuliaan nenek moyang kalian. Aw asyaddu dzikran, atau lebih mantap lagi. Nah, yang dikehendaki justru banyak-banyaklah menyebut asma Allah, banyak bersyukur ketika sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan manasik haji dengan sempurna, kenikmatan yang begitu besar, maka hendaknya hari-hari yang tersisa itu 3 hari di hari tasyrik itu dipenuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, karena Engkau Maha suci dari segala kekurangan. Engkau Maha suci dari segala kesalahan. Engkau Maha suci dari segala kekeliruan. Engkau Maha suci dari segala sifat ketidakbaikan. Maka dilanjutkan, walhamdulillah, karena Engkau suci dari segala kekurangan, maka Engkaulah yang maha terpuji. Jadi yang terpuji itu yang sempurna, yang selalu baik, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pujian. Maka ketika kita memuji, objek pujian itu pasti baik. Dia membawa manfaat pada kita atau tidak membawa manfaat pada kita, pada kenyataan objek yang dipuji itu pasti baik. Beda dengan syukur. Maka ada kalimat puji dan syukur. Puji memang itu sempurna baik. Kalau syukur karena ada kemanfaatan dari kita. Terima kasih setelah kita dikasih kemanfaatan. Itu demikian.
Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alai. Siapa yang berdiam di Mina hanya 2 hari, 11, 12, itu tidak apa-apa. Karena mungkin masih terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan. Kondisi manusia itu beda-beda satu dengan yang lain. Kalau mungkin kita yang sudah berniat untuk haji di sana sampai selesai semua manasik sempurna bisa. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai urusan-urusan besar, urusan-urusan yang skalanya sudah skala dunia, hubungan-hubungan diplomatik, perkara-perkara tentang kemanusiaan, itu diberi celah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Kalau engkau tidak bisa menyempurnakan sampai hari tasyrik yang 3 hari, nggak apa-apa. Karena ada urusan-urusan yang harus engkau selesaikan. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Tapi siapa juga yang menyempurnakan 3 hari, bagus juga. 5 nitaqo, tapi semua itu harus berdasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kelah, bukan karena mencari keringanan. Tidak seperti itu. Kalau toh nggak bisa sempurna 3 hari, memang karena sudah menunggu urusan-urusan besar tentang umat manusia. Kalau hanya urusan-urusan remeh-temeh terus kita 2 hari, nah itu bukan 5 nitaqo, bukan berdasar akan ketakwaan, tapi justru berdasar kepada keinginan memenuhi hawa nafsu. Ini yang tidak boleh. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasanya kalian semua kepadanya kelak dikumpulkan. Kita semua akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika masih hidup di dunia. Maka ada sebuah bacaan kecil ringan, 1001 wajah manusia di padang mahsyar. Judulnya itu 1001 wajah manusia di padang mahsyar. Tergantung pada perilakunya ketika masih di dunia. Kalau di dunia ini berperilaku seperti serigala, dia akan bangkit berwajah serigala. Berperilaku seperti harimau, akan berbangkit seperti harimau. Berperilaku seperti kera, begitu juga. Tergantung perilaku masing-masing. Maka saudara sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah, mumpung kita masih di dunia ini, berbuatlah yang baik. Kenapa? Supaya nanti kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi, ridho. Maka Rasulullah mengingatkan, la yashba, tidak akan pernah kenyang, lan. Kalau mas-mas ini yang pondok belajar nahwu wadih, nanti ada an, lan, i, dan kai, seperti itu dalam ilmu nahwu, diingat-ingat itu. La yashba, tidak akan pernah kenyang, nggak akan, ini abadan yafitul istimrar. Qalbul mu'min, hati seorang mukmin itu tidak pernah kenyang. Minal khairi kata muntakabul jannah, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara sekalian, sebelum kita semua seperti
Firmankan Allah, wa'lamu, maka ketahuilah olehmu sekalian, ngertenono kelawan sliramu kabeh, anakum sejatine sliramu kabeh, ilaihi maring Allah Subhanahu wa taala, tuhsyarun bakal dikumpulake. Hadirin jamaah rahimakumullah, kumpul apa sekedar kumpul? Tidak. Tus'alun, akan ditanya. Maka dalam surat At-Takasur disebutkan, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari seluruh manusia dikumpulkan, sesungguhnya mereka ditanya akan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dianugerahkan. Kita lanjutkan ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya wa yus'idullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa minan nasi, nan saperangane menungso, ada manusia, mayu jibuka qauluhu fil hayatid dunya, yang sangat mahir ketika bercerita tentang kehidupan dunia, sangat mahir sekali. Wa yusidullah ala ma fi qalbihi, dia menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan isi hatinya. Zaman dulu ada orang munafik, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita yang sampai memukul. Kalimat ini kan mayujibuka, yang menakjubkan dirimu. Domirka ini kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia itu ada yang ceritanya sempat menjadikan dirimu takjub, saking pintere mengolah kata, sampai Rasulullah pun takjub. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, dan semuanya disaksikan, wallahi wallahi, wah seperti itu. Wa huwa alatul khisam, padahal dia termasuk penentang yang sangat-sangat keras. Alatu itu superlatif, paling keras, menentang kebenaran. Kalau orang munafik itu menampakkan sesuatu yang beda dengan hatinya, begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, lah nifak itu ada dua, nifak etikoti sama nifak amali. Munafik etikot, keyakinannya munafik. Nah, kalau ini udah kafir kalau seperti ini. Contoh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu namanya virus. Sebenarnya dia itu pengikut Syiah. Abu Lu'lu'ah saking dendamnya sama Sayyidina Umar bin Khattab, dia ini menampakkan diri orang yang sangat taat karena pengen membunuh Sayyidina Umar supaya tidak dicurigai. Maka setiap waktu sholat dia selalu mengambil barisan tepat di belakang imam. Artinya dia datang lebih awal, keluar lebih akhir menunggu imam. Itu bertahun-tahun dilakukan. Bayangkan, bertahun-tahun dilakukan, dia istiqomah untuk mencapai cita-citanya atau apa yang diharapkan itu supaya bisa dapat. Coba bayangkan, sampai mau membunuh Sayyidina Umar saja orang durjana ini bisa bersabar sedemikian hebatnya. Kalau santri-santri nggak sabar ya repot, nggak ada hasilnya. Santri itu harus sabar.
belajar, nggak cuma main. Kalau cuma main nggak ada hasilnya, cuma pindah tidur santri. Nah, santri itu gunakan waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai masanya tidur, masanya belajar, main-main, masanya nanti di sekolah tidur malahan, kan aneh itu. Baik, gunakan sebaik mungkin. Ini orang yang memperjuangkan cita-cita gak benar saja butuh kesabaran. Maka Allah itu berfirman, isbiru wasobiru. Bayangkan ini, isbiru, bersabarlah kalian. Sabar. Wasobiru, beda wazan. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, berlombalah dalam bersabar. Maksudnya apa? Siapa yang lebih sabar ketika berhadapan dua kekuatan, yang lebih sabar itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ada orang-orang nanti aladul hisam, kata-katanya memukul tapi ternyata hatinya memusuhi. Ini orang-orang munafik banyak sekali. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, apabila dirinya berpaling dari engkau wahai Muhammad, meninggalkan Nabi Muhammad, maksudnya kayak gitu. Tidak seperti apa yang diceritakan. Kalau yang diceritakan oleh dirinya lebih baik-baik, mau mendukung sang Nabi dan lain sebagainya. Tapi setelah tidak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan? Sa'a fil ardi, dia senantiasa berusaha. Sa'a fil ardi, berusaha apa itu? Liyufsida fika, membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Apa wujudnya? Wa yuhlikal harsa wan nasla, tanam-tanaman dirusak, peternakan dirusak. Tapi nasla itu ada maknanya dua, tidak cuma peternakan. Nasal itu anak keturunan. Jadi orang-orang ini sudah nggak bener ini, yaitu merusak anak keturunan. Maksudnya asifah, ngabur hidupnya. Wallahu la yuhibbul fasad, sungguh Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Kerusakan dalam bidang apapun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menceritakan kepada kita ada sebagian orang yang sangat piawai dalam menceritakan kehidupannya di dunia, tapi ternyata dia adalah orang yang sangat menentang akan ajaran agama. Orang-orang yang demikian itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu membuat kerusakan di muka bumi. La yuhibbu, Allah tidak cinta, berarti dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah ketahuan perilakunya seperti itu, wa idza qila lahu taqillah, sudah ketahuan perilakunya enggak baik, terus dinasihati, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah,
Akhadatul izzatu bil ismi fasbu jahannam. Dia menyombongkan diri, menolak dengan menyombongkan diri. Bangkitlah kesombongannya bil ismi untuk melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Fahasbuhu jahannam. Tapi ingatlah, orang yang seperti ini sudah diingatkan supaya tidak melakukan kejahatan, tidak membuat kerusakan, tapi malah menyombongkan diri, merasa kedudukannya tinggi, merasa kedudukannya nggak ada yang berani menyentuh, akhirnya dia melanggar berbagai macam aturan-aturan yang ada, wabil khusus aturan-aturan agama. Maka Allah menyatakan fakasbuhu jahannam, baginya jahanam. Fahasbu jahannam, cukuplah baginya itu neraka jahanam. Walabi salmikat, dan itu adalah tempat yang paling jelek, paling buruk, tempat tinggal. Bi salmikat, bisa itu buruk, jelek. Maghrib jam berapa ya? Oh ya. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiga amardatillah. Nah, ini cerita lain. Kalau yang tadi bercerita tentang orang yang pandai memutar balik kata, hatinya menentang Nabi, hatinya berpihak kepada kekafiran, tapi mulutnya seakan-akan membela kebenaran. Sampai Rasulullah saja merasa takjub dengan orang seperti ini. Takjub ketika dia berbicara di hadapan sang Nabi. Orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, fahasbu jahannam, udahlah jahanam dia. Wa bi'sal mihad. Nah, sekarang Allah bercerita, kosok wang sule. Kosok wang sule itu bahasa Indonesianya apa? Kebalikannya. Kebalikan dari yang tadi. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiga amardatillah. Ada juga di antara manusia, kalau yang tadi contoh yang jelek, ini contoh yang bagus. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiga amardatillah. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sababun nuzulnya berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Suhaib. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, lahir di negeri jajahan Romawi, maka belakangnya ada kata-kata Ar-Rumi, kayak gitu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang putra gubernur, tapi dia lebih menekuni bisnis sehingga menjadi pebisnis handal. Di bawah aja. Menjadi pebisnis handal, salah satu dari 7 konglomerat Mekah, ini namanya Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kaya raya. Karena kaya raya, kastanya tinggi di Mekah waktu itu. Nah, Allah membukakan hatinya sehingga dia dengan tulus menerima ajaran Islam, masuk Islam, tapi secara diam-diam. Sampai suatu saat sahabat-sahabat Nabi sudah pindah ke Madinah, terus Nabi pun pindah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Terasa hidupnya Suhaib ini hampa. Begitu biasanya dia masih bisa menatap wajahnya sang Nabi, bisa bertemu dengan sang Nabi. Tahu-tahu panutan ini pindah ke Madinah, merasa hidupnya hampa. Karena merasa hidupnya hampa, dia berniat untuk berhijrah ke Madinah, sehingga harta yang banyak dijual semua,
diringkes. Konon kabarnya tercatat dalam sejarah, harta itu diringkes menjadi 3 karung uang emas. 3 karung uang emas artinya dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni, 24 karat. Itu 1 dinar. Dia punya 3 karung uang emas, ditumpake onto, di bawah dia naik onto lagi, jalan. Tapi ternyata konangan sama orang kafir. Kemudian dicegat. Begitu dia ditanya, mau kemana kamu Suhaib? Saya mau ke Madinah. Oh, kamu menyusul Muhammad? Iya. Kamu punya pilihan Suhaib. 1, kamu boleh menyusul Muhammad tanpa membawa hartamu sama sekali, kecuali hanya ngambil itu belum dapat, kecuali apa yang engkau pakai saja, Kalau enggak, hartamu saya rampas, kamu saya bunuh. Pilih yang mana? Itu orang kafir itu nggak tahu yang di karung itu apa. Tiba-tiba ditusuk. Begitu ditusuk, cering keluar uang emas. Jelas kamu nggak boleh ke sana. Nah, inilah kata Rasulullah, Rabbi katicara ya Suhaib. Karena sudah maghrib, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.